Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Anak Kentang. Sebelumnya terima kasih ya sudah klik video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, nggak pernah bosannya untuk selalu aku ingatkan kembali, tolong ditekan dulu tombol subscribe-nya di bawah ya. Karena subscribe dari kalian semua ini sangat berarti banget agar channel ini makin berkembang. Serta jangan lupa juga untuk diaktifkan tombol loncengnya di bawah supaya kalian bisa terus update juga dengan video terbaru dari kami. Dan beberapa waktu lalu, tepatnya di tanggal 29 Oktober tahun 2022, Korea Selatan berduka dengan tragedi yang terjadi dalam perayaan pesta Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan, yang telah dihadiri lebih dari 100.000 orang waktu itu. Dan hingga saat ini telah dikabarkan ada 156 orang tewas yang terjadi dalam peristiwa itu, termasuk diantaranya Lee Ji-han, yang merupakan artis asal Korea Selatan yang sempat membintangi iklan kopi negara kita bersama Mawar The Chow dan Baby Sabina. Sebenarnya apa sih guys Halloween itu? Dari kapan pesta Halloween mulai diperingati serta bagaimana kronologi dan lokasi tempat peristiwa pesta Halloween di Itaewon bakal aku bahas di sini ya. Yuk kita langsung simak saja videonya. Perayaan pesta Halloween yang sebenarnya itu identik dengan dandanan kostum ala-ala film horor dan tradisi saling mengunjungi rumah yang satu ke rumah yang lainnya yang berasal dari festival yang dilakukan oleh bangsa Celtic kuno bernama Samhain yang hidup sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan bangsa Celtic kuno ini dulu tinggal di sebagian besar daerah yang sekarang menjadi negara bagian Irlandia, Inggris Raya, dan Prancis Utara. Dan mereka ini biasa merayakan tahun baru di setiap tanggal 1 November. Mereka juga yakin bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur, serta menjadi momentum kembalinya arwah dari dunia lain ke bumi. Dan atas kembalinya arwah orang yang sudah wafat ini, menurut kepercayaan mereka, akan menyebabkan masalah. Dan selain menyebabkan masalah, kehadiran arwah ini dipercaya akan mengganggu pendeta Celtic untuk meramal masa depan gitu guys. Jadi dalam upaya mengusir roh-roh jahat itu, mereka akan menyalakan api unggun yang besar. Kemudian mereka akan berkumpul untuk mengelilingi api unggun itu untuk membakar tanaman dan hewan sebagai persembahan dengan mengenakan kostum-kostum yang biasanya berupa kepala dan kulit binatang dengan tujuan untuk mengusir hantu. Jadi karena hal inilah kemudian yang membuat perayaan Halloween identik dengan sesuatu yang menyeramkan gitu guys. Dan seiring dengan berjalannya waktu dan kepercayaan yang mulai berkembang di dalam masyarakat bangsa Celtic ini, serta kedatangan banyak imigran juga, yang menjadikan cara masyarakat dalam memperingati pesta Halloween itu juga semakin berubah. Mulai dari cara memperingati sampai tujuan dalam pesta tersebut juga berubah ya guys ya. Kalau sekarang sih pesta Halloween kan diadakan biasanya untuk ajang kumpul-kumpul dan senang-senang aja gitu kan ya guys ya. Seiring dengan berkembangnya zaman, perayaan pesta Halloween tentunya sudah jauh lebih modern dan unik. Seperti contohnya di Irlandia, mereka biasa merayakan Halloween dalam bentuk parade dengan berbagai permainan, menyalakan api unggun, dan menyajikan bambrang, yaitu kue tradisional sekaligus kue ramalan yang dibuat dari roti manis dengan buah-buahan kering gitu guys. Selain itu, perayaan pesta Halloween biasanya juga kan identik dengan labu yang dibentuk menyerupai wajah menyeramkan yang disebut dengan Jack-o'-lantern. Yang menurut legenda, Jack-o'-lantern ini merupakan suatu arwah yang berkeliaran sembari membawa lampu lentera gitu guys. Ya kalau orang Jawa bilang sih itu lampu semprong ya, karena dirinya ini berhasil menipu iblis agar tidak masuk ke neraka. Terus kalau nggak masuk neraka itu masuk mana dong guys? Masuk surga. Kisah tersebut kemudian direpresentasikan menggunakan sebuah labu yang dibentuk menyeramkan dan diletakkan di depan rumah. Selain itu ada juga kucing hitam yang sering dijadikan sebagai simbol Halloween karena menggambarkan keluarga penyihir.
Dan semenjak tahun 1920 dalam pesta Halloween yang dirayakan di Amerika Serikat, anak-anak biasanya berkunjung dari rumah ke rumah sambil berkata trick and treat yang nantinya akan dijawab oleh si pemilik rumah. Kalau misalkan tuan rumah memilih trick, berarti anak-anak akan menjahili si pemilik rumah. Tapi sebaliknya nih, kalau misalkan si tuan rumah memilih treat, mereka akan membagikan permen, coklat, kue, atau makanan manis lainnya kepada anak-anak tersebut. Ya sekiranya begitulah guys sejarah dan perkembangan dari perayaan pesta Halloween di sejumlah negara ya. Itaewon adalah sebuah pemukiman yang terletak di distrik Gyeongsang-gu yang letaknya berada di sebelah selatan Myeongdong dan utara Sungai Han, Seoul, Korea Selatan. Itaewon sebenarnya adalah pusat internasional di mana orang-orang dapat bertemu dengan orang dari berbagai negara. Karena di sana ada banyak orang asing yang menetap di dekat Itaewon setelah pangkalan militer Amerika Serikat didirikan di Korea Selatan. Ya kurang lebih ada sekitar 22.000 orang yang tinggal di sana dengan bermacam-macam kultur dan budaya. Dan sangat terkenal juga di kalangan turis karena di sana ada banyak restoran mancanegara yang dibuka oleh para imigran asing seperti dari India, Thailand, Timur Tengah, dan Meksiko. Terus di sana ada juga masjid pertama dan terbesar di kota Seoul loh guys. Terus ada juga nih Daejeon Samsung Museum of Art yang memamerkan karya seni tradisional dan modern, karya seniman-seniman terkenal lokal dan internasional. Terus untuk struktur geografis Itaewon ini memiliki gang-gang kecil yang diisi dengan pedagang kaki lima dengan jalanan yang juga agak menanjak karena langsung memiliki akses ke stasiun Itaewon. Yang di sekelilingnya dipenuhi oleh restoran, kedai kopi, bar, tempat belanja, sampai klub malam dengan sekitar ada 2.000 toko yang berjejer di sepanjang jalan dan telah ditetapkan sebagai zona wisata khusus pertama di Seoul sejak tahun 1997. Jadi bisa kita gambarkan kalau Itaewon ini merupakan sebuah tempat yang kiranya yang cocok kali ya buat nongki para besti gitu kali ya. Oke. Dan ditambah lagi, di Itaewon ini juga sering digelar festival tahunan yang seru-seru. Di antaranya, salah satunya nih, ada festival yang terkenal yaitu Itaewon Global Village Festival yang diadakan setiap bulan Oktober. Ya mungkin itulah beberapa alasan mengapa saat Halloween orang-orang beranggapan harus dirayakan di Itaewon. Padahal kalau dilihat jalanan di sana juga nggak luas juga gitu kan. Terlihat seperti pemukiman penduduk biasa aja gitu. Iya. Perayaan pesta Halloween yang jatuh di akhir bulan Oktober setiap tahunnya bertepatan dengan musim gugur, dan hal ini juga yang diduga menjadi alasan untuk orang-orang hangout. Belum lagi kan di Itaewon ini juga banyak bar, kafe, dan restoran yang cocok banget kiranya gitulah untuk berpesta. Tapi karena pandemi COVID-19 yang sempat melanda dunia ini membuat kegiatan hangout dan kumpul-kumpul di luar ruangan sempat dilarang untuk diadakan di Korea Selatan dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini. Dan di tahun ini, Halloween merupakan festival pertama di Seoul setelah negara itu mencabut pembatasan COVID-19 dan jarak sosial gitu guys. Jadi momen kayak gini tuh yang ditunggu-tunggu sama warga Korea Selatan dengan mulai pasang dekorasi Halloween di semua tempat termasuk toko-toko, pasar tradisional, dan klinik medis juga ada loh guys. Banyak juga di antara para pengunjung pesta itu yang pakai topeng dan kostum-kostum Halloween gitu. Dan selama acara kemarin, setidaknya ada 100.000 orang yang berkumpul di dalam dan di sekitar Itaewon setiap harinya selama akhir pekan Halloween. Makanya kan ada 200 petugas yang memang ditugaskan di Itaewon dalam kurun waktu tanggal 28 sampai 31 Oktober tahun 2022 yang ditugaskan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan seperti pembuatan film ilegal, pelecehan, dan narkoba. Niat awalnya begitu guys. Dan pada Jumat malam nih ceritanya, kerumunan orang di daerah itu berjejalan di pameran jalanan Halloween untuk melukis wajah dan menjual permen serta kostum. Dan suasana saat itu juga udah mulai padat gitu guys. Terus eskalasi kerumunan juga meningkat jauh dari biasanya ya guys ya. Nah puncaknya di Sabtu malam Minggu sekitar jam 22.20 waktu setempat, sekitar setengah 11 malam ya waktu setempat ya.
Dan di sebuah gang sempit di sebelah landmark Hotel Hamilton, pengunjung Itaewon berdesakan dan mulai berjatuhan gitu. Petugas darurat dan pemadam kebakaran juga dikabarkan saat itu telah menerima laporan setidaknya ada 81 panggilan dari orang-orang di Itaewon yang mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam bernapas. Dan atas laporan yang ada, suasana juga mulai nggak kondusif gitu guys. Dan massa yang datang kan juga semakin banyak kan. Kiranya lebih dari 1.700 pasukan tanggap darurat dikerahkan semua, yang termasuk diantaranya lebih dari 500 petugas pemadam kebakaran, ada 1.100 petugas polisi, dan sekitar 70 pekerja pemerintah untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di sana. Mereka semua saling berdesakan di sebuah gang sempit yang penuh banget dengan lebarnya cuma sekitar 4 meter dan posisinya juga sedikit miring guys. Dengan total keramaian lebih dari 10 kali lipat lebih ramai dari biasanya. Dan waktu orang-orang di atas jalanan yang miring itu jatuh, orang yang di bawahnya kan otomatis kan makin gak karuan dong. Di tengah panik dan kacaunya suasana waktu itu, para pengunjung akhirnya saling injak. Dan karena kondisi yang sangat penuh itu, petugas sampai harus bersusah payah untuk menarik beberapa orang keluar dari kerumunan. Dan puluhan orang lainnya pun juga sudah terkapar di jalan dan ada juga yang mengalami serangan jantung. Beberapa pengunjung dan petugas lainnya pun langsung melakukan pertolongan pertama di tengah hiruk-pikuk massa. Dan berdasarkan berita yang ada sekitar 140 ambulans yang diturunkan untuk membawa korban ke rumah sakit. Dan dikabarkan korban tewas atas peristiwa tersebut ada 154 orang yang terdiri dari 98 orang wanita, 56 orang pria termasuk di dalamnya Lee Ji-han yang merupakan artis asal Korea Selatan yang sempat membintangi iklan kopi negara kita. Dan dikabarkan juga untuk mayoritas korban yang meninggal dunia yang merupakan anak muda berusia 20-an tahun, sedangkan untuk korban luka juga sampai 132 orang. Kami sebagai anak kentang channel menyatakan bela sungkawa atas kejadian yang menimpa Korea Selatan dan semoga peristiwa semacam itu tidak terjadi lagi di lain waktu ya guys ya. Sekian dulu guys untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton. Dan seperti biasa kalau kalian suka videonya bisa diklik tombol like-nya serta jangan lupa juga untuk komennya di bawah dan saran-saran untuk video selanjutnya. Semoga kejadian seperti ini nggak terulang lagi ya guys ya. Tetap berhati-hati untuk kalian semua apabila sedang ada di tengah keramaian. Dan dalam situasi seperti ini, banyak-banyaklah belajar dari kami para kaum rebahan. Karena bagi kami, untuk berangkat ke Indomaret sekalipun aja udah mengeluarkan tenaga ekstra ya, apalagi ke festival. See you in the next video guys. Bye-bye.